Musim 2021-2022 telah berakhir dengan keluarnya berbagai jawara-jawara di liga domestik maupun Eropa. Banyak pertandingan dan cerita di baliknya yang sayang untuk dilewatkan. Berikut ini para juara yang telah dirangkum oleh 90 Talk. Kompetisi Portugal. FC Porto menjuarai Liga Portugal dengan raihan 91 poin, unggul 6 poin dari runner-up klasmen Sporting CP. Porto berhasil merebut gelar dari Sporting CP yang musim lalu menjuarai Liga. Tak hanya gelar Liga Portugal, FC Porto juga berhasil menyandingkannya dengan gelar Taça de Portugal atau Piala Portugal, usai menundukkan tim kuda hitam Tondela dengan skor 3-1. Hasil ini menasbihkan FC Porto sebagai penguasa Portugal untuk musim ini. Kompetisi Belanda. Di Eredivisie Belanda, Ajax Amsterdam berhasil keluar sebagai juara dengan perolehan 83 poin, hanya berselisih 2 poin dari peringkat 2 klasemen yaitu PSV Eindhoven. Namun, PSV berhasil mencuri gelar KNVB Beker dari Ajax usai PSV menundukkan Ajax dengan skor 2-1 di partai final. Menarik untuk menunggu kiprah pelatih Ajax, Erik ten Hag yang musim depan bakal menukangi Manchester United. Apakah dirinya bakal sesukses dia di Ajax dengan membangkitkan performa MU atau justru sebaliknya, MU memang tak dapat tertolong lagi? Kompetisi Prancis. Usai kejutan yang terjadi musim lalu yang mana Lille mampu keluar sebagai juara, pada musim ini praktis tak ada saingan yang mampu menghentikan laju PSG dalam merebut gelar Ligue 1. Dengan komposisi tim mereka yang menakutkan di Liga, maka tak heran PSG dapat mampu merebut kembali gelar tersebut. Tapi ya tetap saja PSG kesusahan buat juara di Champions League, sekalipun tim mereka berisikan Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe, dan pemain bintang lainnya. Apalagi Mbappe sekarang sudah jadi bos besar di PSG dengan gaji yang wow plus klausul kontrak dirinya yang katanya dapat mengatur kendali tim. Gak heran kalau tim sekelas PSG ini masih kesulitan juara Eropa bila pemain saja bisa lebih besar dari klub tersebut. Di gelaran Copa de France, FC Nantes sukses merebut gelar juara usai mengandaskan OGC Nice di final dengan skor 1-0. Di kompetisi lainnya, juara bertahan Ligue 1 musim lalu, Lille OSC merebut setidaknya 1 gelar di Coupe de France. Kompetisi Jerman. Lagi dan lagi, Bayern Munchen keluar sebagai juara usai mengalahkan para pesaing mereka dan merengkuh trofi ke-10 dalam 10 musim terakhir secara berturut-turut. Emang ya nggak bosan-bosan apa Munchen ini juara mulu di liganya? Robert Lewandowski saja kabarnya sampai ingin pindah karena sudah bosan jadi juara mulu dan ingin cari tantangan di klub lain. Kali aja ke Barca mungkin ya mau cari tantangannya di sana. Selain gelar Bundesliga, Munchen juga berhasil menggondol gelar Piala Super Jerman setelah mengandaskan Borussia Dortmund. Mungkin hanya di gelaran di FB Pokal kompetisi Jerman yang masih kompetitif. RB Leipzig keluar sebagai juara setelah di final mereka menaklukkan SC Freiburg lewat drama adu penalti. Kompetisi Italia. Persaingan ketat terjadi di Serie A Italia. AC Milan sukses merengkuh Scudetto ke-19 mereka dan memutus puasa gelar Serie A selama 10 tahun usai unggul 2 poin dari rival sekota mereka Inter Milan. Walau gelar Serie A lepas dari tangan Inter, namun mereka setidaknya mendapatkan gelar lainnya di Coppa Italia dan Supercoppa Italia. Pada final Coppa Italia, Inter berhasil menaklukkan sinyonya tua Juventus dengan skor 4-2. Hasil ini juga membuat Juventus harus puasa gelar untuk pertama kalinya sejak 10 musim berturut-turut selalu meraih gelar Serie A maupun Coppa Italia.
Kompetisi Spanyol. Real Madrid perkasa di La Liga pada musim ini. Mereka sukses menggondol gelar La Liga dengan torehan 86 poin, jauh meninggalkan Barcelona di peringkat kedua dengan 73 poin. Selain La Liga, El Real juga berhasil menggondol Piala Super Spanyol. Sementara itu Barcelona pada awal musim ini memang sempat berada di dalam situasi genting di mana mereka tersingkir di berbagai ayang dan diterjang hutang yang menumpuk di masa jabatan presiden sebelumnya, sehingga laju Barcelona menjadi terkatung-katung. Di kompetisi lainnya di Copa del Rey, Real Betis berhasil merebut gelar setelah mengalahkan Valencia lewat drama adu penalti. Kompetisi Inggris. Persaingan sengit hingga akhir musim juga tersaji di Liga Inggris, yang mana kedua kuda pacu di saat ini, Manchester City dan Liverpool, kembali saling kejar mengejar poin. Hingga pada laga terakhir, bahkan para supporter mereka tak bisa tenang kala lawan yang dihadapi masing-masing sempat unggul dan memberikan perlawanan. Namun, pada akhirnya tetap Manchester City lah yang berhasil meraih gelar dengan raihan 93 poin, mengalahkan torehan 92 poin milik Liverpool. Sungguh musim yang sangat sengit bagi kedua tim. Walaupun The Reds harus rela melepas gelar Liga, namun mereka masih patut berbangga karena mereka masih dapat merebut dua gelar domestik lainnya, yaitu Piala FA dan Piala Liga. Pada kedua final tersebut juga mempertemukan lawan yang sama, yakni Chelsea, dan juga hasilnya pun tetap sama, yaitu kemenangan untuk Liverpool melalui drama adu penalti setelah hasil kacamata selama 120 menit. Di final Piala Liga, Chelsea kudu takluk 11-10, sementara di final Piala FA, Liverpool mengandaskan Chelsea dengan skor 6-5. Pada pertandingan pembukaan di Community Shield, Leicester City lah yang berhasil membawa pulang piring besar tersebut setelah menaklukkan Manchester City. UEFA Super Cup. Kita beralih ke ajang internasional. Pada pembukaan musim mempertemukan jawara UCL dan UEL musim lalu, yaitu Chelsea menghadapi Villarreal. Laga berakhir imbang 1-1 selama 120 menit. Chelsea berhasil keluar sebagai juara usai mengalahkan tim kapal selam kuning tersebut lewat drama adu penalti dengan skor 6-5. Piala Dunia Antar Klub. Di ajang prestisius musim ini, Chelsea melaju ke final untuk bertemu dengan jawara Copa Libertadores asal Brasil, yakni Palmeiras. Laga berjalan 120 menit dan Chelsea memastikan gelar setelah gol penalti Kai Havertz menuntaskan perlawanan Palmeiras dengan skor 2-1. Hasilnya juga membuat Chelsea untuk pertama kalinya menjadi juara dunia. Conference League. Kompetisi ini resmi bergulir untuk pertama kalinya musim ini. Kompetisi kasta ketiga benua Eropa ini mempertemukan AS Roma dengan Feyenoord di laga puncak. AS Roma di bawah asuhan Jose Mourinho sukses membawa pulang piala dan menjadi tim pertama yang merebut gelar tersebut setelah mengalahkan Feyenoord dengan skor 1-0 lewat gol Zaniolo. Hasilnya juga mengandaskan puasa gelar Roma sejak terakhir kali merebut gelar pada 2008 di kompetisi Coppa Italia, dan juga menjadi catatan cemerlang bagi seorang Jose Mourinho yang sukses meraih 3 gelar berbeda di kasta Eropa, yaitu Champions League, Europa League, dan Conference League. Europa League. Pada gelaran Europa League, klub asal Jerman Eintracht Frankfurt sukses membawa pulang piala usai menundukkan klub asal Skotlandia Glasgow Rangers. Pertandingan sempat berakhir sama 1-1 sebelum akhirnya kemenangan Frankfurt ditentukan lewat adu tendangan penalti. Hasil yang menggembirakan bagi Frankfurt mengingat perjalanan sensasional mereka selama Europa League, terkhususnya bagi supporter mereka yang selalu mendukung penuh menemani Frankfurt dalam laga kandang maupun tandang. Salah satu lawan yang dikandaskan oleh Frankfurt yaitu Barcelona loh. Champions League. Final Champions League kali ini merupakan ulangan final 2018 yang mempertemukan Real Madrid dan Liverpool. Liverpool dengan ambisi mereka yang ingin membalaskan dendam tampil penuh serangan pada pertandingan tersebut yang menggempur pertahanan Real Madrid. Namun, kesigapan dan performa ciamik yang ditunjukkan Thibaut Courtois dengan 9 save-nya membuat Liverpool gagal mencetak gol.
Real Madrid yang tampil lebih pragmatis dan taktis mampu memanfaatkan kelengahan pertahanan Liverpool dengan sekali serangan melalui umpan Federico Valverde yang diselesaikan dengan manis oleh Vinicius Junior, memastikan Real Madrid merengkuh trofi UCL ke-14 mereka sekaligus mengubur ambisi Liverpool untuk membalaskan dendam dan meraih treble pada musim ini. Piala Afrika. Beralih ke ajang antar negara, di Piala Afrika 2021 yang digelar pada tahun ini, Senegal sukses menjadi juara untuk pertama kalinya usai mengalahkan Mesir lewat drama adu penalti. Sadio Mane menjadi penentu kemenangan sekaligus memberikan kepahitan bagi rekan setimnya di Liverpool, Mohamed Salah. Tak hanya sekali, Senegal juga kembali menaklukkan Mesir di laga penting yaitu perebutan tiket Piala Dunia 2022 Qatar. Sempat tertinggal di leg pertama oleh Mesir, namun Senegal menyamakan agregat di leg kedua dan kembali menumpaskan Mesir lagi-lagi lewat drama adu penalti. Finalissima, ajang yang disebut sebagai Piala Supernya antar negara. Finalissima kali ini mempertemukan juara Eropa Euro 2020 Italia menghadapi juara Copa America 2021 Argentina di Stadion Wembley. Laga ini dirasa sedikit berkurang gengsinya akibat kegagalan lolos Piala Dunia yang lagi-lagi dialami oleh Italia. Dalam laga ini tak banyak yang terjadi kejutan. Seperti yang dikira, Argentina tanpa kesulitan mampu menumpas Italia dengan skor 3-0. Gelar ini menambah koleksi trofi Lionel Messi untuk Argentina dan tinggal satu target lagi yang ingin dicapainya bersama Argentina, yaitu juara Piala Dunia 2022 nanti. Sekian dari rangkuman sepak bola yang terjadi di musim 2021-2022. Apakah ada tim jagoanmu yang menjadi juara? Tuliskan jawaban kalian di komentar ya, dan jangan lupa untuk like, subscribe channel ini. See you.